Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir saat sekarang ini. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu tentang nasik dan mansuk dengan dosen penyampu kami, Ibu Afdilani LCM. Kami dengan kelompok 10 dengan saya Husnul Herna Afifah dan teman saya bernama Nur Sailah. Pengertian nasik mansuk. Yang pertama itu izalatu asyai'i ma'adamuhu, itu menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya. Yang kedua, na'lu al-syai'i, memindahkan dan menyalin sesuatu. Yang ketiga, tabdil, itu penggantian. Dan yang keempat itu takwil, pengalihan. Rukun dan syarat nasik. Yang pertama itu adat nasik adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasik yaitu dalil yang kemudian menghapus hukum yang telah ada. Yang ketiga, mansuk yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat, mansuk ad yaitu orang yang dibebani hukum. Selanjutnya, syarat-syarat nasik. Yang pertama itu yang dibatalkan adalah hukum syara. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya atau waktu pemberlakuan hukum. Yang keempat, tuntutan yang mengandung nasik harus datang kemudian. Baiklah, saya Nur Sailah. Saya akan melanjutkan ke bagian yang ke macam-macam nasik. 1. Al-Quran dinasikkan dengan Al-Quran. Perumpamaannya, masa iddah bagi perempuan itu lamanya 1 tahun. Masa iddah itu cukup 4 bulan 10 hari. Yang kedua, Al-Quran dinasikkan dengan sunnah. Yang ketiga, sunnah dinasikkan dengan Al-Quran. 4. Sunnah dinasikkan dengan sunnah. Selanjutnya, bentuk-bentuk nasik. Bentuk-bentuk nasik dibagi menjadi 3, yakni nasik tilawah dan hukumnya sekaligus. Yang kedua, nasik hukum dan tetap adanya tilawah. Yang ketiga, menasikkan tilawah di samping tetapnya hukum. Selanjutnya, hikmah keberadaan nasik. Menurut Mana Al-Katan, terdapat 4 ketentuan nasik, yaitu 1. Menjaga kemaslahatan hamba. Yang kedua, pengembangan pensyariatan hukum sampai kepada tingkat kesempurnaan, seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. Yang ketiga, menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya perintah yang kemudian dihapus. Yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Yang terakhir, cara mengetahui nasik dan mansuk. 1. Keterangan tegas dari Nabi atau para sahabat, seperti hadis yang artinya, aku dulu pernah melarangmu berziarah ke kubur. Sekarang Muhammad setelah mendapat izin untuk menziarahi ke kubur ibunya, kini berziarahlah kamu ke kubur. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan pada hari akhir. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Yang kedua, kesepakatan umat tentang menentukan bahwa ayat ini nasik dan ayat itu mansuk. Yang ketiga, mengetahui mana yang telah dahulu dan kemudian turunnya dalam perspektif
sejarah. Baiklah, hanya itu penyampaian dari kelompok 10. Sekian, terima kasih.